Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Surakarta tahun 2021 sampai 2026, di mana terdapat anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri Nala Iza Hoironi NIM 132, yang kedua Linta Linarni NIM 123, yang ketiga Nikmatul Khofifa NIM 144, yang keempat Sheila Ramadhani NIM 114, dan Ahmad Haris Zubairi NIM 146. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana penyusunan dokumen perencanaan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana terdapat pengertian RPJMD, yaitu RPJMD sendiri itu singkatan dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyusunan, di mana dalam dasar hukum penyusunan ini kami mengambil beberapa dasar hukum penyusunan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Surakarta periode 2021 hingga 2026, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Dan yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005 hingga 2025. Dasar hukum penyusunan selanjutnya yaitu ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2041. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Di slide kali ini terdapat hubungan antara RPJMD dengan RT/RW Surakarta, di mana penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2026 itu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2041. RT/RW tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD itu selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RT/RW. Di slide kali ini terdapat hubungan antara RPJMD dengan RT/RW Surakarta, di mana penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2026 itu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2041. RT/RW tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD itu selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RT/RW. Selanjutnya ada hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, yaitu RPJMD Kota Surakarta nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis PD dalam rentang waktu 5 tahun. Renstra PD itu merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah.
Selanjutnya ada hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya, di mana penyusunan RPJMD itu juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain ada SDGs, standar pelayanan minimal, rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah. Di bab pendahuluan yang terakhir yaitu terdapat maksud dan tujuan, di mana dalam maksud dari penyusunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta secara berkesinambungan. Sedangkan untuk tujuan penyusunan RPJMD ini yaitu yang pertama, memberikan landasan dan pedoman pada wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu Bab 2 yaitu tentang gambaran umum kondisi daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi umum yaitu tentang aspek geografi dan juga demografi. Yang pertama mengenai luas wilayah dan juga batas wilayah. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota di sekitarnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Sukawono Sraten, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan juga Klaten. Kemudian letak geografis. Secara astronomis, kota Surakarta terletak di antara 110 derajat 45,15 dan 110 derajat 35 bujur timur, dan antara 7 derajat 36 dan 7 derajat 56 lintang selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai kota Solo merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng Pegunungan Lawu dan Pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di kota Surakarta berkisar antara 0 sampai 15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 buah sungai besar, yaitu Bengawan Solo, Kali Janes, dan Kali Pepe. Klimatologi. Curah hujan kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 1.704,4 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 159 hari. Curah hujan di tahun 2019 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian hidrologi. Sumber baku air merupakan air bersih yang digunakan untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri yang diperoleh dari sumber-sumber seperti air permukaan, mata air, dan air tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Surakarta, yaitu pemanfaatan lahan di wilayah kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, yaitu luasnya mencapai 70.449,4 hektar, sedangkan sisanya untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum, yaitu jasa sebesar 397,8 hektar, perusahaan sebesar 781,1 hektar, industri sebesar 94,1 hektar, tanah kosong sebesar 104,7 hektar, tegalan sebesar 91,1 hektar, sawah sebesar 41,1 hektar, kuburan sebesar 14,4 hektar, lapangan olahraga sebesar 10 hektar, taman kota sebesar 17,1 hektar, dan untuk lain-lain sebesar 388,1 hektar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah. Dan untuk potensi pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keuangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan atau aspek pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah atau aspek pertumbuhan, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, aspek keberlanjutan yang didasarkan pada
pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan ruang terbuka hijau. Kemudian kondisi geografis. Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,919. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk jenis kelamin perempuan. Kemudian dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020, terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88% pada tahun 2020. Kemudian kondisi umum kesejahteraan masyarakat. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pertumbuhan PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku atau harga-harga pada tahun perhitungan dan atas dasar harga konstan atau harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan. Untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha atau sektoral maupun dari sisi penggunaan, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Surakarta pada tahun 2010 mencapai 47.644.563,66. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 37.791.266,180. Nah, penjelasan lebih jelasnya mengenai produk domestik regional bruto Kota Surakarta atas dasar harga berlaku menurut lapangan bisa dilihat di tabel berikut. Pertumbuhan ekonomi sendiri. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 ini hingga tahun 2019 selalu mengalami tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat adanya pandemi COVID-19 yang turun menjadi minus 1,74%. Kondisi ini selaras dengan kondisi nasional, namun berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel grafik seperti di gambar. Yang selanjutnya adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp75.999.000 secara terus-menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp91.434.785. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan juga kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan dengan kriteria bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
Inflasi Kota Surakarta. Perkembangan laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan capaian yang positif, yaitu pada tahun 2020 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 1,38% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,94%. Kemiskinan, persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun. Pada periode 5 tahun terakhir, pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 10,44%. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 9,03%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK0. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 1,38 naik menjadi 1,47. Yang selanjutnya adalah fokus kesejahteraan sosial. Indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan meningkat, yaitu sebesar 40,71% menjadi sebesar 47,71%. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan atau dalam tahun yang diharapkan dalam dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 18,1 tahun pada tahun 2016 menjadi 18,47 tahun pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp130.900.000 pada tahun 2016 menjadi Rp180.711 pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkatan pengeluaran per kapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan umum. Yang pertama yaitu ada pendidikan anak usia dini. Capaian pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016, angka partisipasi kasar atau APK PAUD sebesar 54,05%. Nah, pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,5%. Hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDGs yang sama pada tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pembangunan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 mengalami fluktuatif, cenderung naik hingga tahun 2020. Dari angka 11,10% pada tahun 2017 menjadi 11,17% pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 14,48%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019. Nah, dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 14,48%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 19,83%. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, TPAK Kota Surakarta tahun 2020 berada di posisi tertinggi ketiga setelah Kota Salatiga, yaitu sebesar 70,73% dan Kota Semarang sebesar 19,49%. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan umum. Yang pertama yaitu ada pendidikan anak usia dini. Capaian pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016, angka partisipasi kasar atau APK PAUD sebesar 54,05%. Nah, pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,5%. Hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator
SDGs yang sama pada tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pembangunan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Persentase pendidikan PAUD berkualifikasi S1 atau D4 sebesar 55,50% pada tahun 2016 meningkat menjadi 59,8% pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perkembangan ruang kelas SD atau MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016, persentase ruang kelas SD atau MI dalam kondisi baik sebesar 86,53%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,36%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP atau MTS dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016 hingga 2020, perkembangan ruang kelas SMP atau MTS dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Nah, pada tahun 2016, persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 93,68% dan pada tahun 2020 turun menjadi 93,54%. Nah, selain kondisi ruang kelas, indikator lain adalah resiko ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 54,8. Selanjutnya yaitu sosial. Pembangunan di bidang sosial selama kurun waktu 2016 hingga 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin. Nah, angka kemiskinan di Kota Surakarta menunjukkan penurunan. Tahun 2016 sebesar 10,88%, menurun menjadi 9,3% pada tahun 2020. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kinerja capaian indikator persentase kemiskinan pada tujuan ke-1, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, telah dilaksanakan dengan baik. Tahun 2020, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial sebagai perangkat daerah pengampu urusan sosial melaksanakan perhitungan SMP. Dari 5 jenis pelayanan yang dilakukan perhitungan, terdapat 2 layanan yang belum memenuhi target capaian yang ditentukan, yaitu layanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 100%. Selanjutnya yaitu kelautan dan perikanan. Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum dan darat tersebut di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, dan Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Kawasan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan tersebut di Balikambang, di Depo Kelurahan Gilingan, dan Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 39 ton, kemudian pada tahun 2020 menjadi 40 ton. Dalam pemacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 65% pada tahun 2016 menjadi sebesar 91,67% pada tahun 2020. Tingkatan konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari sebesar 14,26 kb per kapita per tahun pada tahun 2016 menjadi sebesar 28,48 kg per kapita per tahun pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata atau RIPP Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah, yaitu pada kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya, dan kawasan pengembangan destinasi
Sangiran, dan sekitarnya. Beberapa objek wisata di kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di kota Surakarta yaitu ada Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirap, Pusaka Satu Suro, Grebek Sudiro, Grebek Maulud, dan event budaya lainnya. Selanjutnya yaitu pertanian. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub-urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,52% selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2017 dan turun menjadi 0,49% di tahun 2018 hingga 2019 dan naik menjadi 0,51% di tahun 2020. Perkembangan kota Surakarta yang sangat pesat menjadi tidak memungkinkan untuk mengolah dan mengembangkan lahan pertanian. Produksi padi di kota Surakarta mengalami fluktuatif selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 dari sebanyak 1.338 ton menjadi 1.373 ton. Produktivitas padi juga fluktuatif antara 58,38 sampai 69 hektar. Peningkatan produksi disebabkan oleh daya dukung alat dan sarana pertanian yang semakin baik yang dilihat dari perbaikan sistem irigasi, penyaluran sarana prasarana pertanian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bibit padi yang tersertifikasi. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu perindustrian. Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Surakarta yang cenderung stabil dari sebesar 8,62% pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,45% pada tahun 2020. Jumlah industri besar bertambah dari sebanyak 69 unit pada tahun 2016 menjadi sebesar 107 unit pada tahun 2020. Sedangkan jumlah industri kecil dan menengah selalu meningkat. Tahun 2016 jumlahnya sebanyak 2.298 unit, meningkat menjadi 1.229 unit di tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya yaitu kinerja belanja daerah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah selalu lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja daerah tahun 2016 sebesar 1.680 miliar rupiah, turun menjadi sekitar 1.639 miliar rupiah pada tahun 2020. Turunnya belanja daerah pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap pos pendapatan daerah, yang kemudian berdampak pada belanja daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kinerja pendapatan daerah. Berdasarkan grafik tersebut, realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan peningkatan yang relatif besar, yaitu dari sebesar 1.703 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi sekitar 1.831 miliar rupiah pada tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya yaitu kinerja belanja daerah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah selalu lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja daerah tahun 2016 sebesar 1.680 miliar rupiah, turun menjadi sekitar 1.639 miliar rupiah pada tahun 2020. Turunnya belanja daerah pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap pos pendapatan daerah, yang kemudian berdampak pada belanja daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu proyeksi pembiayaan daerah. Ini direncanakan sebesar 50 miliar rupiah dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Proyeksi pendapatan daerah.
Pendapatan asli daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.088 miliar menjadi sebesar Rp2.441 miliar pada tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4% per tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu proyeksi belanja daerah. Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp1.710 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.975 miliar pada tahun 2026. Yang selanjutnya adalah aspek daya saing daerah. Yang pertama adalah fokus kemampuan ekonomi daerah. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba merupakan. Dan yang terakhir adalah aspek dari daya saing daerah adalah angka ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependency ratio penduduk kota Surakarta dari tahun 2015 sampai 2050 mengalami fluktuatif, cenderung menurun dari 38,1 pada tahun 2015 menjadi 37,8 di tahun 2017. Demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di kota Surakarta menanggung 41-42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.